Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah, dilanjutkan dengan kitab Ihya Ulumuddin. Pembahasan kitab Bidayatul Hidayah sudah sampai pada Adabus Syam. Malam ini akan melanjutkan pembahasan berikutnya sebagai berikut. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa la tadhunnu idza sumta anna as-sawma huwa tarkut ta'am wasyarab wal waqa' faqat. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait puasa dari aspek batiniah. Sebelumnya membahas tentang berbagai macam puasa, dari yang wajib maupun yang sunnah. Dan yang sunnah dibagi, ada yang sifatnya mingguan, ada yang bulanan, bahkan tahunan. Untuk malam ini akan membahas puasa dari aspek tasawuf, ya. Puasa dikaji dari aspek batiniah. Tidak seperti pembahasan dalam kitab fikih. Kalau kitab fikih membahas puasa dari aspek lahiriah, yaitu bagaimana puasa itu menahan diri, tidak makan, tidak minum dari waktu imsak sampai waktu iftar, waktu berbuka. Sedangkan pembahasan dari aspek batin, aspek tasawuf sebagai berikut. Wala tadunnu, dan jangan kamu menyangka. Idza sumta, apabila Anda berpuasa. Anna sauma, bahwa sesungguhnya puasa, huwa tarkut ta'am, yaitu meninggalkan makanan, wasyarab, dan minuman, wal wiqa, dan wiqa, hubungan suami istri, fakot, hanya itu. Dimaksud makalah ini bahwa kita jangan memiliki persepsi puasa itu jangan sebatas dipahami dari aspek fikih, yaitu meninggalkan makan dan minum dan berhubungan suami istri, ya. Jangan dipahami sebatas itu, ya. Puasa dalam makna batin, makna tasawuf, lebih dari itu. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebagai landasannya. Faqad qala, maka sungguh telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kam min shaimin, banyak sekali orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos, laisa tidak ada lahu bagi shaim min siyamihi dari puasanya, ilal ju' kecuali lapar, wal atos dan dahaga. Hadis Nabi ini sebagai kritik ya terhadap orang yang berpuasa tapi puasanya sebatas puasa zahir, puasa fikih. Ya, maka di dalam hadis ini banyak sekali ya orang yang berpuasa laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atas, tapi dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Nah, tentu ini sebagai sebuah kritik untuk introspeksi ke dalam diri kita sangat bagus. Ya, ternyata banyak orang yang berpuasa ya tidak menemukan dari puasanya itu kecuali haus dan lapar. Mafhumnya bahwa yang diperoleh hanya haus dan lapar, sedangkan kualitas puasanya ya, di sisi Allah itu tidak memperoleh. Nah, kenapa demikian? Nah, ini yang akan dikaji lebih lanjut. Bal tamamus saumi, bahkan ini baru dijawab, kesempurnaan puasa bikafil jawarihi, dengan mencegah seluruh anggota ya badan, kulliha semuanya, jadi mencegah seluruh anggota badan mulai dari mata, telinga, lesan, tangan, kaki ya, ini jami'ul jawarih. Amma dari sesuatu yakrohu wahu ta'ala, dari sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, yang membuat Allah itu tidak suka atau tidak ridho. Bal yang bagi ya, bahkan seyukianya bagi orang yang berpuasa antahfadul ain, yaitu hendak menjaga mata, anin nadhori, dari penglihatan, ilal makarihi, terhadap perkara-perkara yang dilarang. Jadi pandangan mata itu dijaga dari segala hal yang dilarang oleh agama. Itu. Jadi ini dalam rangka meningkatkan kualitas puasa. Tidak sebatas menahan lapar dan dahaga, tapi ditingkatkan ya seluruh anggota tubuh kita juga ikut berpuasa. Salah satunya mata juga harus berpuasa. Puasanya mata yaitu menahan dari melihat sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ini mata juga ikut berpuasa. Wal lisana dan lisan. Anin nutki dari bicara, bima la yu'nika dengan sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Jadi lisannya ini mulai dijaga, dijaga dari pembicaraan yang sia-sia, apalagi hanya sekedar ngobrol ngalor ngidul, ya, itu dihindari. Ya, orang yang puasa lahir batin, ya, berarti menahan lapar dan dahaga, ditambah menahan matanya dari segala maksiat, kemudian menjaga lisannya dari perkataan yang sia-sia. Wal uduna dan telinga, anil istimai dari mendengarkan. Istima itu upaya ingin tahu, namanya istima. Ya, jadi dia berusaha nguping, pengen tahu apa sih yang diomongin, apa sih yang dibahas. Nah, itu namanya istima, ingin mendengarkan. Ilama kepada sesuatu haramahu wa ta'ala yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ingin mendengar ya kekurangan orang lain, ingin mendengar aib orang lain, ingin mendengar urusan orang lain. Gitu. Ini telinga kita ya pada saat puasa harus benar-benar dijaga. Fa innal mustami'a, maka sesungguhnya orang yang mendengar, syarikun iku menjadi sekutu atau teman, lil qail bagi orang yang berbicara. Nah, bagi orang yang puasanya sudah meningkat tadi, tidak sebatas puasa menahan haus dan dahaga, tapi sudah ditingkatkan pandangannya, dijaga dari segala yang dilarang oleh Allah, kemudian telinganya juga dijaga dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, lisannya juga dijaga dari berkata, berucap yang sia-sia, apalagi sampai malah justru digunakan untuk ghibah gitu. Sebab kalau kita bersama dengan orang yang berbicara kemudian membicarakan aib orang lain dan kita di situ aktif ikut mendengarkan, maka posisi orang yang mendengarkan itu sama dengan orang yang berbicara. Maka lebih baik ya menghindar, menjauh dari orang yang memiliki kebiasaan dari membicarakan kekurangan atau aib orang lain. Wahwa ahadul muhtabin, dan berhubunglah orang yang qail, orang yang bicara, ahadul muhtabin, salah satu orang yang tukang gibah itu. Nah, ini yang harus menjadi sikap hati-hati. Jangan sampai kita berteman dengan orang yang ahli gibah, ahli ngerasani aib atau kekurangan orang lain. Kalau misalkan kita sedang bercengkrama terus kita diam, itu posisi kita sama.
maka lebih baik menghindar supaya kita tidak mendengar apa yang digibahkan. Wa kadzalika, dan demikian itu, takufu jami'al jawarih. Jadi orang yang berpuasa secara lahir dan batin, yaitu mencegah seluruh anggota badan, kama takufu, sebagaimana Anda mencegah, menahan al-batna, perut, wal farja, dan kemaluan, ya, dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi kalau kita mau berpuasa yang sempurna, ya, harus ditingkatkan kualitasnya. Jangan sampai ya kita sebagaimana dikritik oleh hadis di atas tadi, kam min soimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atos. Jadi banyak sekali orang berpuasa tapi dalam puasanya tidak mendapatkan kecuali hanya haus dan lapar. Nah, kemudian Imam Ghazali memberikan solusi, yaitu dengan cara meningkatkan kualitasnya dengan menahan mata dari segala yang maksiat, menahan lesan dari segala berbicara yang sia-sia, menahan telinga dari segala rasa ingin tahu kekurangan orang lain atau mendengarkan pembicaraan orang yang sedang gibah gitu. Kemudian apabila kita ya bisa menahan seluruh anggota badan kita, maka kualitas puasa kita akan semakin meningkat, ya. Kalau yang pertama tadi itu puasanya orang awam, kemudian meningkat menjadi puasanya orang khusus. Nah, kesadaran untuk meningkatkan kualitas puasa ini ya seharusnya sudah mulai dipahami, ya terutama ya umat Islam yang sudah memiliki kedewasaan di dalam memahami ilmu agama. Kalau pemahaman ilmu agama kita hanya berdasarkan fikih tok, ya maka puasa versi fikih yang hanya mencegah haus lapar tadi, tidak mencegah yang lain, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka harus ditingkatkan, ya, menjadi puasa lahir dan batin. Baru itu puasa ya akan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafil khobari, maka di dalam khobar, yaitu hadis, khomsun yuftirna, khomsun ada 5 hal yuftirna yang dapat membatalkan puasa. Jadi khomsun yuftirna, 5 hal yang dapat membatalkan puasa. Ya, as-shaima, pada orang yang puasa. Itu. Yang pertama al-kadzabu, yaitu bohong. Ini. Kalau menurut fikih nggak ada yang membatalkan puasa bohong, itu nggak ada. Kalau menurut fikih yang membatalkan puasa yaitu masuknya sesuatu ke dalam mulut sampai melewati tenggorokan, itu baru batal puasanya. Ya, sedangkan perkataan yang bohong itu tidak masuk. Itu.
Maka kalau orang puasanya hanya fikih, ya lesannya tetap melakukan kebohongan. Karena bohong dianggap tidak membatalkan. Itu cuma konsekuensinya ya puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar. Itu. Karena itu kalau kita mau meningkatkan kualitas puasa kita, maka 5 hal yang dapat menyebabkan batalnya puasa secara batin ini juga harus diamalkan. Yang pertama adalah ucapan yang bohong, ya, al-kidbu. Yang kedua wal ghibah. Ghibah itu membicarakan aib orang lain. Ya, pada saat puasa kok kita ghibah, itu kualitas puasa kita itu batal. Tapi kalau puasa secara fikih ya tetap sah gitu. Maka berbeda kalau puasanya secara fikih ghibah nggak ada masalah. Tapi kalau orang yang puasanya sudah khusus, ghibah itu membatalkan puasa. Bagaimana kalau kita puasa kemudian ghibah? Apakah kita harus berbuka? Nah, tentu ini harus dipahami secara utuh. Andai misalkan kita melakukan ghibah, bukan berarti lantas batal ya langsung makan, tidak. Tetap kita berpuasa sekalipun kualitas puasa kita pada tahapan awam tadi yang hanya sekedar mencegah dari yang dilarang, yaitu mencegah dari haus dan lapar. Dia nggak apa-apa, fikih nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ya kan puasa saya khusus, saya ghibah udah batal, saya bohong berarti batal, lantas nggak puasa. Terus di tengah masyarakat sengaja ya makan, duh kenapa kok makan? Ya puasa saya batal. Kenapa batal? Ya tadi saya ngerasain orang. Nah, pemahaman yang demikian ini juga tidak tepat. Jadi andai misalkan ya secara puasa khusus itu batal, tetap harus dipertahankan puasa secara fikih, yaitu menahan haus dan lapar sampai waktu tiba. Gitu. Jangan dipahami seperti tadi, puasa saya batal langsung belok ke warung gitu. Nah ini menurut ilmu fikih ya tetap harus dilanjutkan sampai selesai. Hanya saja kualitasnya menurun, ya kualitasnya menurun dari puasa khos tidak dapat, tapi masih mendapatkan ya puasa secara awam. Ya di hadapan Allah pasti semua ada nilainya, pasti ya akan mendapatkan balasan sesuai kualitas masing-masing. Hanya saja kalau kita ingin yang ideal, ya tentu puasa yang khusus ini yang istimewa gitu. Karena ini puasanya orang-orang yang menjaga lahir batin dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan namimah dan adu domba. Jadi kalau kita mau puasa kita itu ideal mencapai kualitas yang khusus, maka lisan kita dijaga dari ghibah. Yang kedua dijaga dari namimah. Namimah itu membicarakan aib orang lain. Wal yamin dan sumpah al-kadzibah yang bohong. Itu. Wow, sudah puasa ada sesuatu kemudian dia bersumpah demi Allah, padahal
sumpahnya ini palsu, sumpahnya ini bohong. Ini secara kualitas juga batal. Maka 4 hal ini, kemudian yang satu lagi wanadoru, dan melihat bisyahwatin, dengan syahwat, ya, melihat objek, ya, dengan syahwat, itu juga menyebabkan batalnya puasa secara khusus atau puasa batiniah itu. Oleh karena itu, ya, supaya kita memperoleh kualitas puasa yang lahir batin, ya, dua-duanya harus dilaksanakan. Dari aspek fikih, ya, harus dilaksanakan syarat rukunnya puasa. Kemudian dari aspek tasawuf juga harus dilaksanakan apa yang menjadi larangan-larangannya. Nah, itu baru memperoleh kualitas puasa yang khusus atau puasa yang ideal. Ya, jangan sampai salah pemahaman gitu. Artinya dia sudah paham teori tentang puasa khusus, kemudian dia tidak mampu menjaga salah satunya. Contoh misalkan dia melakukan salah satu dari 5 yang membatalkan puasa khusus nih, seperti ghibah. Ya, itu jangan lantas terus berbuka makan di tempat umum dengan alasan, ya, puasa saya batal gara-gara ghibah. Nah, praktek yang demikian tidak benar. Sekalipun batal secara puasa batin, tetap puasa lahir yang sebatas menjaga perut, ya, dari lapar dan dahaga tetap harus dilanjutkan sampai waktunya maghrib itu. Karena kalau orang memahami dari aspek puasa khusus tok, ya, kemudian dipahami, dipraktekkan secara tidak tepat, ya ini sama saja merusak tatanan syariat itu. Nah, Imam Ghazali hanya menyampaikan soal kualitas puasa, ada yang awam, ada yang khusus. Kalau mau yang khusus, ya, yang berdasarkan fikih juga harus dilaksanakan, kemudian berdasarkan ilmu tasawuf juga harus diamalkan. Jadi dua-duanya tetap berjalan. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamas saumu, sesungguhnya puasa, junnatun, itu menjadi benteng. Jadi puasa itu menjadi benteng. Fa idza kana, maka apabila ada siapa ahadukum, salah seorang di antara kamu, shaiman, itu puasa. Jadi barang siapa di antara kalian melaksanakan puasa, fala yarfas, maka tidak boleh bicara jorok, ya, bicara pornografi, itu yarfas, ya. Jadi kalau puasa, lesannya juga dijaga, tangannya juga dijaga. Walau yafsuk, dan tidak melakukan kefasikan. Ya, kefasikan itu apa? Fasik itu dia sudah tahu, ya, ini dilarang oleh Allah, tapi dia tetap melaksanakan. Ini namanya fasik. Wala yajhal, dan tidak melakukan tindakan yang bodoh itu. Jadi wala yajhal ay la yaf'alu fi'lal juhal, dia tidak melakukan tindakan atau perbuatan orang yang bodoh. Fa inamruun, maka sesungguhnya seseorang qatalahu, yang, ya, mengajak perang, aw syatamahu, atau mengajak berantem,
Falyakul, maka ucapkan inni shaimun, sesungguhnya aku puasa. Jadi andai misalkan kita puasa terus ada temen ngajak berantem, temen ngajak untuk padu ya, untuk istilahnya ngomong berantem secara lisan, maka boleh disampaikan inni shaimun, aku sedang puasa. Jadi diharapkan supaya ya teman itu bisa memahami, tidak melanjutkan ya permusuhan atau cekcok ya secara lisan. Sumastahid, kemudian bersungguh-sungguh, antafturo ala tu'amin halalin, antafturo hendak berbuka ala tu'amin atas makanan halalin yang halal. Jadi hendaklah bersungguh-sungguh ya bisa berbuka dengan makanan yang halal itu. Jangan sampai ya kemasukan makanan yang haram. Walatas taksir, dan jangan memperbanyak, maksudnya berlebihan ya. Setelah berbuka kemudian dendam, semua makanan dihabisin, ini enggak boleh. Walatas taksir ya, secukupnya ya. Fatazidu, maka tambah alama atas sesuatu takulu yang kamu makan, kulla lailatin, tiap malam, fala farqa, maka tidak ada perbedaan, idastaufaita, apabila Anda memenuhi ma sesuatu tak tatu yang menjadi kebiasaan, antakulahu, hendaknya kamu makan daf'ataini, 2 kali, fitaf'atin, pada fitaf'atin wahidah ya, pada 1 kali makan. Jadi maksudnya begini, setelah kita puasa kan berarti kita tidak makan siang dan sore. Makan pagi ya digantikan sahur misalkan. Kemudian dia balas dendam ya, pada saat berbuka langsung 2 piring ya, langsung 2 piring dihabiskan sekali waktu, fitaf'atin wahidah ya. Ini ya juga tidak dibenarkan. Ini sama saja dia menjadikan waktu berbuka ini sebagai ajang balas dendam. Kalau orang umum ya, puasa yang umum ya mungkin nggak ada masalah, tapi kalau orang yang puasa khusus tentu bermasalah, sebab ini sudah berlebihan ya. Bagi orang yang puasa khusus ya tentu tadi berbuka ya makanan yang halal yang secukupnya ya, tidak berlebihan, dan juga tidak sampai 2 kali makan sebagai balas dendam ya. Siang tadi nggak makan, kemudian 2 piring langsung dihabiskan itu. Wa innamal maksud, karena sesungguhnya tujuan dari puasa ya, wa innamal maksud, dan sesungguhnya tujuan bisyami dengan puasa, kasru sahwatika, yaitu memecah syahwatmu. Jadi tujuan puasa itu menundukkan syahwat itu. Setelah sehari kita berpuasa, menahan makan ya, menahan segala yang dilarang, dibarengi dengan yang batiniyah, jangan sampai setelah maghrib berbuka dianggap sebagai balas dendam. Nah, misalkan kalau sebelumnya bisa nahan lesannya, setelah habis maghrib lesannya dilepas, pandangannya dilepas, telinganya dilepas. Nah, ini tidak mencapai target. Sebab target puasa itu kasrus syahwat, yaitu
mengendalikan nafsu syahwat kita. Wa tad'ifu quwwatika, dan melemahkan kekuatanmu yang biasanya perkasa kemudian menjadi lemes. Ini supaya ya rasa kuat itu bisa hilang gitu. Litakwa, demi ketakwaan, biha dengannya, litakwa supaya kuat, biha dengannya, dengan puasa tadi, al takwa atas takwa. Jadi tujuan puasa yaitu memecah syahwat atau menundukkan syahwat dengan melemahkan kekuatan kita supaya kita bisa enteng melaksanakan ibadah gitu. Maka kalau mau beribadah secara sungguh-sungguh di malam hari dan merasa nyaman, ya tentu makannya, pola makannya harus diatur. Kalau makannya berlebihan ketika berbuka, ya pasti resikonya sholat tarawih berat, isya berat, ya, apalagi qiyamul lail itu. Fa idza akalta asyatan ma tadarrakta bihi ma fataka dhuhwatan fala faidata fi saumika. Fa idza akalta, maka apabila kamu makan asyatan, yaitu di waktu malam sesudah maghrib, ya, ma tadarrakta bihi ma fataka dhuhwatan, kemudian kamu tidak menemukan apa yang kamu tinggalkan, yaitu tidak makan seharian, kemudian setelah masuk waktunya buka balas dendam, itu fala faidata, maka tidak ada faidah fi saumika, pada puasa. Ya, ini harus menjadi perhatian pada saat berbuka. Tentu harus ada kontrol, ya. Tidak sampai berlebih-lebihan balas dendam, akhirnya ya fala faidata, puasanya tidak memiliki faedah, tidak memiliki efek, karena tujuan puasa itu kasrus syahwah. Tapi ini habis puasa bangkit lagi syahwatnya. Nah, ini namanya gagal, fala faidata. Waqad sakulat alaika maidatuka, sehingga berat bagimu yaitu isi perutmu, karena perut diisi secara berlebihan akhirnya berat. Kalau sudah berat pasti ngantuk. Wa ma wi'aun, dan tidak ada ya perut, istilahnya isi dalam perut abghadu ilallah, yang dibenci ilallah kepada Allah Ta'ala, min batnin maliin, dari perut yang penuh diisi, min halalin, dari yang halal. Jadi sesuatu yang dibenci oleh Allah yaitu apabila kita mengisi perut kita dengan barang yang halal, sekalipun halal tapi diisi dengan berlebihan, itu juga tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa idza mali'a min haramin, bagaimana ya kalau diisi dengan barang yang haram? Tentu lebih ya tidak disukai oleh Allah lagi. Yang halal saja ya, dipenuhi perut dengan yang halal saja Allah nggak suka, apalagi yang haram. Fa idza farahta makna saum, apabila telah selesai makna saumi, dari memahami makna puasa, fastaksir, maka memperbanyaklah minhu, darinya, mastatokta, selagi kamu mampu. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa asasul ibadah, itu sebagai prinsip ibadah, wa miftahul kurbati, dan pintu mendekatkan diri, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya sampai di sini. Mudah-mudahan dengan pembahasan puasa ya dari aspek lahir dan batin
ini dapat kita amalkan ya pada saat nanti di bulan Ramadan. Kita benar-benar mulai bisa mempraktekkan puasa dari aspek lahir dan batin, sehingga kita bisa menaikkan kualitas puasa kita, tidak sebatas lapar dan dahaga, tapi benar-benar puasa yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.